Yopa, kembali lagi guys ya, kembali lagi di Batui. Nah, kita sekarang mau ke tempat awal tadi yang pertama. Istilahnya itu ke inilah, ke off-track yang ketiga guys ya, kontrak yang ketiga. Seperti di video sebelumnya, perjalanan kayaknya nggak jauh ya bang, berapa bang? paling juga dia 40 menit ya. Wah, 40 menit jauh juga guys. Sorry guys, jauh 40 Tapi menit. ya setengah jam lah kata-kata. Ya setengah jam ya. Itulah guys, ginilah kerjaan kita. Sekarang sudah mulai masuk siang, sudah mau masuk jam 12. Dan itu jam-jam ngantuk. Mungkin aku akan tidur biar aja main kerja. Ya, karena sebenarnya aku liburnya, nggak bekerja guys. Tapi demi memuaskan rasa keinginan tahuan orang-orang di Indonesia bagaimana pekerjaan supir sebagai bawa masine ya, mengantar barang-barang bawa masine atau barang-barang apa istilahnya itu, pembangunan ya, pembangunan konstruksi ya. Kita shoot lah, kita ambil libur untuk nge-shoot apa yang bisa kita shoot seperti biasa. Jangan lupa tetap belajar B1. Tetap bersyukur kata bang ini juga. Memang kita harus bersyukur guys ya, dan harus ada juga rasa ingin lebih maju belajar B1. Ini berkali-kali aku bilang, karena Jerman ini membutuhkan banyak supir guys ya, membutuhkan banyak supir. Nah, seperti kami lah supirnya akhirnya, orang-orang Indonesia yang gampang dulu-dulu. gampang dulu-dulu kata bang ini ya. Ya meskipun kita di dulu-dulu, tapi lebih beruntung lah dibandingkan di Indonesia di bodoh-bodohi juga. Mendingan di Jerman di bodoh-bodohi. Karena masih dapatnya lebih lah. Ya, masih dapat lebih lah guys ya. Tapi tetap semangat lah, tetap berkarya, tetap termotivasi, belajar B1. Intinya selalu belajar B1. Ya, kita sudah sampai guys di tempatnya. Kita kembali laden bager dan rat lader bang ya. Bager dan lader. Tapi kita abang ini mau lihat bisa nggak dia laden dua langsung sekaligus. Tapi kayaknya kecil lah kemungkinan. Jadi harus 2 kali datang ke sini guys. Bisa jadi 3 kali, nggak tahu lah. Karena banyak tile kecil ya yang harus dibawa juga, kayak shovel dari pagar itu, dari rak ladder itu, tile inilah. Lihat dulu. Ya, dia akan masuk ke kantornya, melihat off tracknya. Ikuti terus guys ya. Yup. Ini dia, ya sudah mulai laden guys. Abang kita ini. Jadi anti root semata dipasang guys ya, supaya nggak licin dia, karena ini metal. Kita kasih karet bawahnya supaya nggak licin ketika belok kanan atau belok kiri pintunya. Ini apa bang? Dulu bang ya? Air. Air pun dipesan bah, ngeri kali. Coba lah, air pun dibawa dari sana ke hostel ya. Aduh, tahu ya air apa itu, air biasa nih. Untuk kencing tuh, mandi nggak tahu lah ya. Jadi penataannya harus pas karena dia akan bawa barang banyak.
Ya abang ini sedang mikir apa yang lagi yang bisa dibawa supaya mengefektifkan pekerjaan guys ya, supaya bisa mungkin kita cuma beberapa kali aja, seminim mungkin lah kita datang ke tempat ini, karena itu menghemat waktu, menghemat biaya juga. Harus pintar-pintar lah sebenarnya, harus banyak pengalaman juga, karena kalau awal-awal kan ini kan pasti masih bingung-bingung lah. Kalau sudah lama bekerja di bidang ini ya mungkin lebih cepat lagi, lebih tahu lagi di mana barang-barang itu ditempatkan, bisa membayangkan gimana efektifnya peletakan barang guys ya, begitu. Dan memang semua tergantung pengalaman ya, meskipun kita punya skill berkendara yang hebat, tapi kalau kita nggak punya pengalaman dalam nyusun barang itu sulit guys ya. Karena nyupir ini sebenarnya biasa aja, kalau kita kencang dalam bongkar muat itu yang menghemat pekerjaan guys ya. Bongkar muat kencang di situ menghemat waktu lah untuk bekerja, karena sistem dari yang memberi pekerjaan ini, memberi kontrak ini hitungnya per jam guys ya. Kita tenaga kita juga dihitung per jam ya, meskipun minyak kendaraan juga dihitung gitu guys. Nah ini yang menjadi kesulitan atau tantangan sendiri bagi ini ya guys ya, supir bawa mesin ya. Dia harus bisa melihat tiap titik apakah rata barangnya atau enggak, karena ketika ditransportasi kan itu yang bahaya ketika belok guys ya. Nah ini kan batu ini, kalau dia jatuh kan kerjaan ngumpuli batu-batunya guys ya. Kalau jatuh di jalan-jalan sepi gini nggak masalah, kalau jatuh di jalan tol gimana coba, bahaya ya sama pengendara lain dan diri sendiri. Nah jadi kalau dapat bagian yang gini itu agak lama lah cara memuatnya, karena kita harus berpikir ini barang cocoknya di mana diletakkan. Dan seperti saya lihat ini nggak rata guys ya, bodennya nggak rata, banyak ininya, gundukannya. Nah ini kan barang harus diratakan, kayak air juga kan bahaya ketika transport kan dia guncang gitu guys ya. Nah itu adalah tantangan tersendiri buat kesulitan sendiri lebih tepatnya buat ini yang mengantar bawa mesin ya guys ya, yang kerja di bagian-bagian konstruksi lah. Belum lagi terutama perusahaannya ini guys banyak menyewakan barang-barang kecil ya, barang-barang yang untuk bau-bau stele ya, pembangunan konstruksi. Dan itu yang membuat kita malas guys. Kalau cuma ngantar satu mesin, dua mesin masih enak dia. Kalau yang ngantar barang-barang gini guys itu kerjaan kali. Itu yang membuat bisa sampai 11-12 jam kerjanya. Kalau Faren kan ya bentar aja nya, hati-hati udah selamat. Jadi Thailandnya sudah sebagian sudah dipasang, sekarang dia bawa mesin ya. Sebenarnya masih ada beberapa tile lagi ya, kayak pagar dan sekop lah, sekop tapi untuk apa namanya dia, tangannya itu pagar guys. Jadi itu beberapa tile lagi, jadi memang harus 2 kali datang ke sini karena truk ini nih guys ya, nggak panjang dia solo. Mungkin kalau abang ini tadi bawa tip ladder atau yang lain, mungkin cuma satu kali jalan aja mungkin ya, karena pagarnya sama tip laddernya pun enggaknya besar kali guys ya. Oh enggak, kalau bukan tip laddernya maksudku, tapi ini termasuk ini sih, panjang sih ya. Kita lihat ini mesin beda guys.
Ini untuk bersihkan jalan guys ya. Ini untuk bersihkan jalan. Oh, aku pikirin yang dibawa ini ya, dibawa bang ini. Oh enggak guys ya, bang. Ini ya bang bawa enggak kan? Oh enggak, salah guys. Bukan itu yang dibawa, ini ternyata. Yang dua ini ternyata dibawa. Aku panjang juga ini pikirku. Muat nih ini. Ya, biasa guys ya, diskomunikasi lah. Ini namanya rat ladder guys, kami bilang. Rat, ban, ladder untuk melader, untuk memuat. Nah, itu bagar. Jadi yang dibawa itu adalah ini sama-sama guys ya. Jadi belajar-belajar gini cuma 10 menit 5 menit lah, udah bisa lah kita pelajari kalau untuk memuatnya ya. Lihat bang, lihat. Good. Sarung tangan. Ya, barang sudah dimuat. Berarti ini harus ini guys ya. Rampanya harus diturunkan. Nggak bisa dilipat karena panjangnya yang inilah yang apa? Yang kecil. Yang nggak panjang sekali maksudku. Ya beginilah. Rat ladder. Mungkin kalau disuruh lagi aku bawa gini, mungkin takut lagi aku guys ya, karena sudah 3 tahun nggak ada pegang lagi kayak gini guys. Dulu aku ngerjakan kayak gini guys. Kerjaanku
Nah gini lah, persis lah kayak Bang Doni ini, bawa Solo dulu tapi Solonya sudah rusak sekarang, tabrakan. Ini sekarang yang baru diganti, dulu aku yang bawa. Nah kerjaku begini dulu, atau aku masih azubi ya, masih belajar lah. Sekarang dikasih yang lebih kencang lagi, tahu. Karena aku lama-lama yang kerjakan dulu guys, aku lama-lama yang kerjakannya. Karena jam kerjanya panjang kali, kayak gini-gini, nggak apa. Capek lah 12 jam tiap hari, kayak stres lah rasanya. Aku nggak tahu apa namanya di Indonesia guys. Mungkin teman-teman bisa beri komentar lah yang nonton ini. Apa namanya? Yang ku tahu mesin itu dulu cuma traktor. Ini apa namanya nih? Excavator, oke lah, baru tahu lah. Kalau ini nggak tahu apa namanya guys. Dia cuma mengangkat ini ya, barang-barang untuk laden up laden. Nah ini ada SIM-nya guys ya. SIM-nya ada. Kalau di perusahaan kita gratis, bikinnya gratis, dibayarin chefnya. Tapi harus siap bekerja lebih giat, lebih membabu, lebih membudak. Karena supirnya ada orang Vietnam guys, khusus dia disewakan, dikasih SIM baru disewakan sama orang dia. Di perusahaan kami ini inilah, untuk mencari pengalaman itu wah the best lah, karena dikasih kerjaan banyak kali, jadi pengalaman kita sering, waktu pengalaman kita bertambah. Jadi untuk orang-orang yang masih muda ya kan, ada dikasih kerjaan banyak, dia mengeluh akhirnya keluar. Tapi pada akhirnya kelemahannya itu pengalamannya nggak bertambah ya, skillnya nggak bertambah. Ada nilai positif dan nilai negatifnya dari pekerjaan yang banyak guys ya, tanggung jawab yang banyak. Artinya ini skill kita bertambah, mental kita juga semakin kuat. Nah di perusahaan kami ini, itulah keuntungannya, menambah skill dan memperkuat mental. Karena waktu pelajar itu memang aduh parah ya guys ya. Tapi setelah kita tunjukkan kualitas kita orang Indonesia itu orang-orang hebat guys, bosnya pun angkat jempol untuk kita orang-orang Indonesia, dan dia sangat tertarik dengan mendatangkan termasuk orang-orang Indonesia ke perusahaannya guys. Ya kita membangun dengan nama yang baik, kita akhiri dengan nama yang baik, supaya itu menjadi satu keuntungan lah ya untuk teman-teman dan adik-adik yang akan datang ke Jerman. Nama kita bangun di sini. Nah aku sangat komplain lah dengan orang-orang yang memperjelek nama negara kita guys, kayak yang mendatang-datangkan, yang nipu-nipu itu guys. Aduh, memperburuk nama negara kita lah. Kita susah-susah membangun di sini dihancurkan kan, kayak jelek sekali rasanya guys ya. Coba kita bangun suatu nama yang baik, ada orang menghancurkannya, itu sangat jelek lah. Terserah lah mereka mau komentar aku dengan jelek, tapi selain uang guys, yang kita cari itu nama baik guys ya. Jangan cuma uang terus guys ya, nama baik pun perlu dicari. Gimana orang bisa kita tolong, harta di surga lah, harta di surga perlu juga dicari guys ya, jangan harta di dunia aja. Ya kita kontrol dulu guys, aman, kuat. Ini juga aman, kuat. Nah ini ya kuat ini. Nah ntar lagi ini diturunkan guys supaya aman ya. Ini shovel diturunkan, nah kita lihat, dan diaktifkan. Ya kita berangkat guys. Tempatnya lumayan jauh kata bang ini, tapi sama Tesla guys ya, Tesla. Nah karena ekornya itu terlalu jauh, dia harus, abang ini harus memperhatikan kiri dan kanan, karena ekornya itu swengken sekali guys ya, mengambil banyak tempat. Kita pikir bisa lewat, rupanya ekornya nabrak. Itu harus hati-hati guys ya, bawa mobil ini. Hah? 30 kilo. Wah 30 kilo guys. Jadi perjalanan kita kali ini 30 kilometer. Iya 30 kilometer. Itu sekitaran
setengah jam lah kita bilang ya, karena kita bawa truk guys ya, dan kita nggak tahu kondisi di jalan itu bagaimana, apakah macet dan lain-lain ya. Ya ikuti terus lah bagaimana melihat inilah angkat barang rat ladder. Nanti kita datang lagi ke sini, kita jemput bagernya dan tile-tilenya guys ya, bersama Batuy, bacot tapi santuy. Seperti biasa alamatnya nggak jelas. Biasanya supir-supir bau masine ini parkir dulu mencari alamat di mana dia bisa alamat jelasnya guys ya, karena gimana ya, dibuat di situ Tesla, gedung Tesla tapi nggak ada gedungnya. Mungkin kayak tadi guys, masih dibeli, masih proses pergantian nama ya, tapi udah ganti nama mereka, di off trucknya ditulis Tesla padahal belum Tesla gitu loh. Itu kan membuat supir bingung kan, kayak inilah yang nganter-nganter paket, coba alamatnya beda kan bingung kita guys, mau kemana mau diantar gitu. Apalagi nih bawa truk ya, nggak sembarangan dia berhentinya. Tapi mungkin ini karena inilah ya, daerah industri, jadi ya bisa aja lah parkir pinggir-pinggir jalan, dan banyak yang tempat parkir di sini. Kalau di kota itu masalah guys ya, di tempat-tempat yang nggak bisa parkir. Di sini ada juga cewek-cewek guys, tapi mereka kayaknya sudah ibu-ibu, tidak usah kita lihat. Sie erreichen Ihr Ziel um 12:12 Uhr. Tadi katanya itu. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab, Thomas-Gaxter-Straße. Ini aku bingung sampai sekarang. Kenapa orang yang masuk palet di sini ya? Biegen Sie rechts ab. Ada di laden berikutnya mengganggu kan itu. Oh, sering kali aku lihat sampai banyak dimasuki mereka ke bawah. Iya. Kayak lagi pakai amais dia. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab, Marie-Curie-Straße, dann biegen Sie rechts ab. Kayaknya jarang bang di sini ada jual mobil mah. Iya. Di kota ya biasanya. Itu Honda sana. Biasanya samping-sampingan enggak. Biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie rechts ab. Bikin si race up mana? Nggak ada bos tele, kalau bos tele kok sih mungkin gitu. Oh iya, ini rak ladder ya. Nach 200 Seharusnya ada dong. Metern biegen Sie rechts ab, Röntgenstraße, dann Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Ini enggak? Ah ini nih. Kiri ini. Biegen Sie rechts ab, dann Masalahnya Ankunft. ini bukan Ziel auf jalannya, der bukan linken ini Seite. namanya. Apa ini ya? Ada, tapi ada ke ini kan. Mereka apa? Balik dulu ke sini baru nelpon. Am Ende der Straße biegen Sie links ab, Langenzimmern Kita masuk Straße, parkiran dann lagi guys, biegen Sie rechts ab. supaya memastikan di mana alamatnya. Ah, bener kan?
Jadi aku barusan membantu abang ini guys ya, supaya karena cuaca panas supaya nggak makin hitam dia katanya. Jadi kita bantulah kerja guys, bercepat juga. Ya hitung-hitung mengingat masa lalu lah guys ya. Masa lalu anjir masa lalu yang kelam. Mana nih bang? Atur lo bang, aku gulung-gulung aja. Ini di sini kan, di sini aja kan tinggali. Kalau untuk sini bisa masukin ke sini, tapi di sini juga nggak apa-apa. Aduh, apa? Itu kenapa jatuh tadi bang? Tadi jatuh guys batunya guys. Kenapa jatuh? Karena memang nggak di, Abang langsung kipan kan gini? enggak, karena memang nggak diikat, jadi Oh, goyang gitu. oh. Aku pikir abang salah tekan kan langsung up kipan dia. Emang agak condong ke depan dia. Batunya jatuh guys. Tadi berserak di situ. Tapi segal lah. Genau, kommt dann nochmal mit ran die Sachen. Ja? Dann alle mich später nochmal mit der Radbahn ab. Kayaknya gitu guys ya. Mereka mau bangun ini tempat ngecas mobil Tesla guys. Karena ada aku lihat ini kabel-kabel listrik guys. Dan di sini parkiran ini ada tempat mobil listrik. Belum punya di sini. Mungkin mereka bangun lah. Bayar nih kayak gini? Bayar itu ya? Sama kayak bensin sebenarnya. Cuman Oh. itu lebih murah mereka. Coba aku lihat dulu ah. Oh iya. Pause dulu guys, parkir di sini aja lah bang itu. Tapi ya setengah jam lah pause. Karena di sini cuma bisa 4,5 jam guys ya, farnya guys ya, nggak bisa sampai lebih dari 4,5 jam, nggak bisa sampai lebih dari 4,5 jam guys ya. Ayo guys, kita lihat dulu.